Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa jodohmu. Jadi kita update energi dan kita kembali untuk menghayal siapa jodoh kamu sebenarnya. Jadi nanti aku bakalan langsung saja ngecek energi dia, siapa jodoh kamu, dan kita lihat pesan-pesan dari um, Ubek yang aku pindahin. Sebenarnya Ubeknya isinya aku pindahin semua ke kotak. Jadi nanti aku bakalan lihat juga outcome-nya. So, perlu diingat kalau ini adalah collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Kamu harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Yang namanya tarot reading di YouTube, kamu juga harus tahu tentang realita kamu agar kamu tetap bisa berkontemplasi dari setiap pesan-pesan yang aku sampaikan. Untuk kalian yang butuh energi healing, sit back, relax, enjoy the video, and then kalau misalnya kita ngomongin soal general reading seperti ini kan bentuknya untuk balik lagi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. So, pilihan pertama ada stone yang warna pink. Ini pilihan pertama, deck yang ini. Pilihan kedua ada stone yang warna biru agak it's like turquoise, ya, biru muda kayak gini. Ini nomor 2 deck yang ini. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Salah satu cara untuk memilih dengan intuisi adalah bertanya sama diri sendiri. Kita itu punya higher self, dimana sometimes saat orang yang sudah menjalani perjalanan spiritual yang panjang akan memahami sisi higher self-nya seperti apa. Cuman kalau kalian memang butuh banget untuk visualnya dimanjakan, gambarkan di kepala kamu datang ke aku. Kamu tinggal bertanya, kamu mau yang ini, harus pilih yang mana? Sesuaikan pertanyaan siapa jodohmu, lalu bisa aku yang nunjukkan ini, atau kamu sendiri yang ngambil. Itu salah satu caranya. Atau memang ada orang-orang yang cuma dengan keyakinan pilih satu atau dua. Tinggal, aku mau pilih 2, aku mau pilih 1. Itu terserah setiap orang dan setiap individu itu pasti punya caranya tersendiri untuk bisa memahami intuisinya. So, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Ingat kalau ini adalah general reading, jadi kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak nanti, cek Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising juga. Oke? Oke. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, ini Rose Quartz. Jadi aku akan bacakan langsung tentang si energi jodohmu, the one for you, siapa yang diperuntukkan untuk kamu akhirnya. Jadi kita nanti cek dari tarot langsung, lalu nanti aku akan tambahkan dari oracle card. Oke? Perlu diingat kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising-nya. Konsentrasi dengan dirimu sendiri. Tap into your energy sekarang, terus sending vibration kamu ke sini biar aku bisa memahami dirimu. Oke? Terus great guide, angel, divine power, like guiding us, give information and protection to through people who pick choices. Number 1, the pink stone. Tell me about the one for them current energy. Ada the page of cups. Ada the Knight of Swords, ada Three of Swords. Their energi sekarang, ini ada energi orang-orang yang punya a water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, dan air sign, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Dia adalah orang-orang yang gampang banget untuk jatuh cinta, cepat banget buat jatuh cinta. Jadi energinya saat ini sedang jatuh cinta, tapi juga cepat untuk kecewanya. Jadi keadaannya ada Three of Swords, sedang merasa kecewa, pernah ngerasain dihianati atau sedang saat ini dihianati, atau ekspektasinya berlebih akhirnya kecewa sendiri. Jadi kalau keadaan saat ini lagi baper sama seseorang atau sama keadaan, emosional yang tidak terkontrol, aku juga lihat di sini rasa kekecewaan yang luar biasa besar. Jadi kalau secara energi tidak terlalu
baiklah energinya. Kenapa? Karena dia lagi menjalani sebuah perjalanan percintaan atau sedang mempelajari soal percintaan. Cuman kalau dari energi Page of Cups, ini konfirmasi tentang keadaan dia yang cukup naif kalau ngomongin soal percintaan. Dia agak klise. Kalau misalnya ngomongin soal imajinasi soal percintaannya itu bagaikan yang biasa kamu lihat di film-film, yang biasa kamu lihat di film-film romance. Dia tuh kayak gitu tuh sifatnya, kayak apa ya, segala sesuatu gampang ditebak soalnya kalau ngomong soal percintaan ini. Contoh ya, like kalau misalnya dia tuh romantis, bagi dia itu adalah menyatakan cinta dengan bunga mawar, menyatakan cinta dengan kata-kata yang puitis dan segala macam. Dia tipenya seperti itu. Nah, in real life kan gak semua orang cocok ya sama kayak gitu, dan tidak semua orang prosesnya itu harus cepet. Kalau dia kan pengen segala macam tuh gercep, cuman dia lagi belajar untuk gimana caranya untuk memiliki perasaan yang stabil, karena perasaan dia sedang tidak stabil. Jadi aku bakalan lihat lagi langsung ke energi higher self-nya dia ya, apa yang mau disampaikan ke kamu. Terus Spirit Guide, Angel of Power like I think message from their person higher self for the people who pick choices number 1. Kalau misalnya dari kekecewaan ini, aku ngeliat memang harus dia ngerasain itu ya, karena kalau tidak dia nggak akan belajar. Karena yang tadi bisa karena emang mudian orangnya, atau memang dari keadaan dia yang gampang untuk jatuh cinta dan gampang untuk dikendalikan oleh perasaan gitu. Ini pesan dari higher self-nya dia. Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Jadi kamu diminta untuk menjalani apa yang bagi kamu benar, karena di situ ada sebuah pelajaran yang harus kamu pelajarin. Jadi sama-sama lagi belajar. So aku bakal lihat lagi secara detail who is this person. Terus Spirit Guide, Angel of Power like I think it says, I'm gonna say my ego so I can speak the truth, give information and protection to such people who pick Rose Squad. I want to know about their person, current energy, or who is this person? Who is the one for the people who pick Rose Squad? Jodohmu. There's a heaviness di hatinya dia ya saat ini. Jadi kayak kerasa, istilahnya secara gampang sekarang lagi merasa tertusuk-tusuk tuh hatinya. Cuman dari Eight of Cups, dia orang yang gampang juga untuk moving on. Jadi dia gampang untuk jatuh cinta, gampang untuk moving on. Ini segala macam selalu cepet ya di hidup dia. Who is this person? Ada energi Leo yang besar. Jadi orangnya sebenarnya gampang buat diluluhin juga. Okay, who is this person? New person. Jadi dia orang baru dalam hidup kamu belum pernah ada hubungan apa-apa sama dia. This is new romance. Jadi cycle-nya belum pernah ada ya dalam hidup, siklus percintaan sama dia belum ada. Cuman kalau di sini dia adalah orang yang melakukan sebuah perjalanan untuk mencari kesuksesan. Ini biasanya orang-orang yang berpindah tempat dari kota A ke kota B, atau dari daerah A ke kota untuk mencapai sebuah kesuksesan di karir. Jadi kalau dari The Eight of Cups itu biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan kenyamanannya dia untuk mencapai kesuksesan material things atau kesuksesan hidup. Jadi kalau dari Eight of Cups juga menandakan sifat dasarnya juga gampang untuk pergi lah, untuk hal-hal yang aduh ini bukan lagi untuk aku nih gitu. Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Untuk beberapa dari teman-teman mereka ada yang ngecap dia adalah sosok orang yang raja tega gitu loh. Jadi ketegaan orangnya. Dari the strength. The strength itu uniknya adalah dia orang yang cukup dominan, dan dia juga orang yang cukup bisa dibilang kayak very confident, sangat percaya diri. Cuman dia itu gampang banget diluluhin.
Jadi dia tuh kayak punya kelemahan. Kelemahannya itu dikasih sayang, atau bahkan kelemahannya di sentuhan fisik, jadi gampang banget untuk diluluhin. Dia orang yang mencari sebuah kenyamanan. Dari the strength juga menunjukkan orang yang suka kebebasan. Cuman di sini kamu bisa dealing sama energi Leo. Dia punya otoritas, dia punya passion, punya desire. Kalau kamu nanya siapa, dia orang yang a little bit clingy kalau misalnya ngomongin soal percintaan. Jadi sukanya nempel mulu. Dia love language-nya biasanya sentuhan fisik, um, anything to do with spending every day sama pasangannya itu dia suka banget gitu. Jadi emang nempel banget orangnya. Cuman di sini yang lucu adalah dia suka kebebasan, tapi dia tuh pengen pasangannya tuh selalu ada buat dia gitu. Jadi agak sedikit egois, sisi egoisnya di situ. Ada weakness pasti kalau orang yang punya dasar strength. Yang lucu adalah strength kan kekuatan ya, tapi justru weaknessnya juga kelihatan besar gitu, dan gampang untuk dibuat luluh. Tiba-tiba kamu berhubungan sama orang yang pintar untuk diplomasi, dia juga orang yang suka hewan, kemungkinan punya peliharaan, bisa kucing atau anjing, hewan-hewan berbulu. Pokoknya dia tuh suka apa ya, suka touching something yang soft. Dari sini, dari Two of Swords, dia orang yang pelan-pelan. Jadi indecisive. Kamu juga bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius. Cuman dari sini aku ngelihatnya orang yang masih terbuai untuk hal-hal duniawi dan physically. Terus yang aku lihat adalah knowledge-nya juga bagus. Ini bisa datang dari akademik, karena bagi dia sekolah yang tinggi atau ilmu-ilmu yang didapat di sekolah itu bisa menunjang karirnya dia gitu. Jadi dia itu orang yang apa ya, terbiasa untuk belajar, terbiasa untuk ngasah dirinya jadi juara kelas dan segala macam. Ace of Cups ini nunjukin orang baru dalam hidupmu. You haven't kebanyakan dari kalian belum ketemu ya, atau belum benar-benar belum ada hubungan apa-apa. But yang namanya Ace of Cups itu adalah orang keadaan baru. Jadi something new. Kalau kamu nanya siapa, yang namanya Ace itu selalu new person. Who is this person? For the people who pick Rose Quartz, orangnya lucu sih kalau aku lihat. Jadi lucu tuh sedikit humoris, cuman cheesy. Orangnya cheesy tuh kayak apa ya bahasa Indonesia ya? Aku nggak tahu kata-kata di Indonesia, cuman kadang-kadang yang dia lakuin soal percintaan kadang-kadang bikin malu, kayak malu sendiri. Aku gitu loh, jadi bikin so embarrassing. Ini kayak kamu lagi ngumpul nih contohnya, terus tiba-tiba dia bakalan nyanyiin buat kamu, kan itu bikin malu ya, bikin apaan sih gitu. Di sini ada Temperance, energi Sagittarius. Dia adalah orang yang very emotional person. Dia butuh banyak pelajaran untuk bisa mengontrol emosionalnya dia. Terus orangnya sebenarnya tulus, cuman dari energi dia Sagittarius ini atau energi dia Temperance, dia punya sedikit apa ya, aku nggak ngerti ini kekurangan apa kelebihan, cuman dia itu selalu ngikutin arusnya. Jadi kadang-kadang kalau ditanya what do you want, yaudah lihat aja nanti gitu. Ada sedikit positifnya adalah dia kan berarti orang yang pasrah ya, tapi ada negatifnya adalah nggak ada kepastian mana pastinya gitu. Oke, ini energi dia atau dia siapa, aku bakal konfirmasi dari tarot deck lain. There's Spirit Guide, Angel, and Power like Guiding Goddesses. Tell me more about who is this person that meant to be with the people who pick Rose Quartz. Who is this person? The one for the people who pick choices number 1. Jodohnya Rose Quartz.
Ada The Magician, orang yang penuh dengan trik, kepintaran. Jadi aku ngelihat dia punya experience yang banyak soal percintaan. Jadi dia bisa tahu aja nih mesti ngapain. Punya banyak it's like pesulap lah. Pesulap tuh punya banyak trik kan, punya banyak cara untuk bisa menarik perhatian. Dia tuh kayak gitu. Jadi dia tuh nggak kenal kalah, kecuali yang memang udah terpuruk banget, udah close banget, dia tuh akan give up. Tapi kalau misalnya masih ada celah, dia akan terus kejar. Energi The Magician itu Virgo and Gemini. Suka hal-hal yang berbau seni. Dia tuh agak kurang suka kalau bekerja di bidang yang berstruktur banget, kayak pergi ke kantor sorry pergi ke kantor setiap jam 7, pulang jam 5, setiap hari kayak gitu. Dia tuh agak gerah kalau kayak gitu. Tahu nggak kenapa aku ngomong tuh belepotan kayak gini? Karena tahu TikTok kan, aku tuh suka banget TikTok yang um, makan anggur li. Aku jadi kebawa karena aku suka ngikutin. So jadi bear with me ya, sabar aja sama aku. Who's this person? The people for Who is this person? The one for the people who pick rose quartz. Oke, dia adalah orang yang selalu pengen jadi nomor satu. Di sini kalau ngomongin siapa, kemungkinan dia punya usaha sendiri. Jadi yang tadi aku bilang, konfirmasi dia tidak terlalu suka untuk pekerjaan kantoran, makanya dia maunya jadi orang yang nomor satu, jadi punya kontrolnya sendiri. Di sini ada King of Swords, Ace of Swords, Five of Cups. Oke. Di sini dari The Seven of Pentacle, jadi ini kemungkinan dia punya usaha sendiri. Jadi ini nunjukin orang-orang yang menanam sesuatu untuk mendapatkan penghasilan. Dari The King of Swords, kamu bisa di-link konfirmasi sama Libra, Gemini, Aquarius, buat orangnya cukup logic banget. Kalau misalnya dari King of Swords juga menunjukkan orang yang selalu memberikan kepastian dan dia pintar ngomong. Dia pintar untuk berkomunikasi. Dari Ace of Swords juga nunjukin ini adalah orang baru. Dia itu kalau dari Ace of Swords sendiri, dia memang selalu butuh validasi di kepalanya dia. Jadi kalau misal kamu sama dia ngomong, dari situ ke otaknya dia itu akan memproses, oke, ini sebenarnya kayak gini gitu. Jadi dia orang yang selalu butuh validasi lewat omongan. Dari The Five of Cups, dia orang yang selalu mempertimbangkan sesuatu karena kemarin pernah terjadi. Jadi kayak bukannya belum bisa move on ya, lebih seperti orang yang sangat cautious, sangat hati-hati, tidak mau yang kemarin terjadi kembali. Jadi dia juga tipe orang yang kadang-kadang suka menyesal karena ada miss opportunity. Di sini nunjukin orang yang ambisius. Dia tuh selalu pengen ngedapetin apapun yang dia pengen kan. Dari energi The Magician itu juga nunjukin seperti itu. Jadi a little bit manipulatif ya. Terutama dengan apa yang dia omongin. Jadi pinter ngomong banget. Jadi kalau dari sini secara mental dia itu selalu yang bakalan ngasih kamu pujian, selalu memberikan kamu booster untuk confidence kamu. Dan kalau misalnya dia suka, dia bakalan ngomong. Dia tuh bakalan selalu jujur sebenarnya. Kalau misalnya ngomongin soal opini-opini ya. Cuman ada sesuatu yang dia butuhkan adalah stimulasi di otak. Yang tadi aku bilang, dia tuh butuh komunikasi yang jelas, yang bisa masuk diproses sama kepalanya dia. Cuman dari sisi The Magician ya, ini juga orang yang pandai untuk berbicara. Jadi kemungkinan kalau misalnya ngomongin soal pekerjaan ya, dia orang-orang yang gampang banget untuk ngedapetin proyek-proyek besar. Dia juga orang yang biasanya selalu menjadi orang terdepan kalau ngomongin soal business agreement. Terus dari sini aku bakalan jabarin satu-satu ya potensi untuk pekerjaannya. Ini untuk jadi kayak aku ngelihatnya langsung untuk banyak orang, oke? Jadi di sini ada kemungkinan bekerja di bidang business, ini juga di bidang law juga ada, diplomatic, jadi bisa bekerja di
ambassador. Terus skill komunikasinya bagus, jadi bisa kemungkinan apapun yang berhubungan sama telekomunikasi, apapun yang berhubungan sama marketing. Terus di sini lucunya ada temperance. Dan temperance itu orang-orang yang biasa untuk healing, dokter, nurses. Terus di sini juga ada yang berhubungan sama farmasi. Ada yang juga berhubungan sama art karena di sini juga ada imagination. And then let's see ya, there's some sebenarnya ada passion di hal-hal yang berbau arts atau hal-hal yang bisa dibilang ini bukan hal yang boring gitu loh. Jadi ini juga kayak art atau menanam sesuatu, tumbuhan-tumbuhan gitu. Dari sini aku juga ngelihatnya passionnya banyak. Jadi kalau misal ngomongin soal hobi, ini juga ada beberapa hobi yang dijadikan pekerjaan untuk dia. Jadi kalau dari physically, dia itu punya selalu kemauan pengen tampil muda. Dia selalu pengen tampil fresh. Jadi kalau misalnya orang-orang kayak gini selalu maintaining penampilannya dia, terutama kalau dia bekerja memang untuk dilihat banyak orang, dia bakalan memperhatikan banget. Jadi dia tahu cara untuk berpenampilan. Dan dia bakalan nunjukin I have power loh gitu. Jadi nunjukin tentang status sosialnya dia. Aku bakalan konfirmasi dari sini. Who's this person? Should I check ini dulu? Ya aku cek ini dulu deh. Kita lihat auranya dulu ya. How? Tell me about this person. Dia orang yang spontan. Like kayak misalnya dia mau lakuin sesuatu, ya udah dia pengen lakuin aja. Jadi kadang-kadang apa yang dia lakukan, terutama di love life ya, di percintaan, itu bukan sesuatu yang aku harus planning kayak gini, enggak. Karena yang tadi aku bilang, dia orangnya maunya segala macam tuh cepat. Di sini ada orange. Orang yang penuh dengan positivity, selalu pengen semuanya damai, selalu pengen semuanya tuh everyone must be happy di hubungan ini. Kalau misalnya dari justice, itu ngomongin soal keseimbangan, harus balance. Orang yang kreatif, fleksibel, dan ini nunjukin power. Kamu bisa kemungkinan dealing sama Aries juga. Dari power sih sebenarnya balik lagi soal ambisi ya. Ini jauh ke belakang sebelum dari kayak masih kecilnya dia. Ini bisa ditanamin sama keluarga. Kamu tuh kalau udah besar harus gini, bisa seperti itu, atau memang karena dia pernah ngerasain kekurangannya gitu. Di sini ada red, passion, sexual, health, love, courage, and fire. Jadi orangnya very sensual, dia punya banyak passion, terus dia ngutamain kesehatannya dia. Jadi it's all about healthy. Jadi dia punya stamina juga oke. Terus dia punya daily activity itu biasanya ada olahraganya. Terus dia orang yang juga sangat pemberani ya. Jadi kadang-kadang pemberaninya dia nggak pikir panjang gitu loh. Untuk beraninya. So aku bakal lihat tentang who's this person. Ini yang diubah, aku pindahin ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke. Aku buka dulu satu-satu ya. Ada secret, friendship, social circle, straight. Terus di sini ada dine in, ada muscle, ada soft skin, ada tan,
skin, ada wave, sama ada fancy. Oke, pertama dia orang yang penuh dengan rahasia. Dia bisa membangun hubungan sama kamu berdasarkan pertemanan atau temannya kamu mengenalkan dia ke kamu. Pokoknya ada hubungan di pertemanan lah di sini. Karena di sini juga ada social circle, jadi dia bukan orang-orang yang tiba-tiba entah dari mana tiba-tiba datang. Enggak, dia ada di lingkungan pertemanan juga. Jadi yang tadi aku bilang ini koneksinya juga ada di pertemanan. Mungkin teman kamu adalah teman-temannya dia. Dari energi straight, dia orang yang lurus-lurus aja, bisa dibilang dia masih menanamkan soal adat istiadat, masih menanamkan soal tata krama. Jadi orang yang bisa dibilang masih mengikuti soal peraturan. Dari energi dine in, di sini dia orang yang suka kulineran. Kemungkinan kalau yang main dine in ini bisa dibilang dia bakalan ngajak kamu ke restoran, atau kalian suka bakalan nyicipin restoran-restoran baru gitu. Di sini muscle ini nunjukin dia punya aktivitas olahraga yang ngebentuk badannya. Dari sini ada soft skin, kulitnya halus. Tan skin ini kemungkinan karena punya aktivitas di luar, kulitnya jadi agak menggelap. Dari wave ini rambutnya dia bisa bentuknya ikal, rambutnya ikal. Atau dia suka pantai. Dari fancy, yang tadi aku bilang, dia nunjukin status sosialnya dengan pakaian. So, aku bakal lihat lagi. Tell me more about this connection. There's bright guy, angel temporal like I think it is. Chemistry, there's strong magnetic attraction in here. Jadi banyak chemistry antara kamu sama dia. Dan yang aku lihat, chemistry itu kan gak pernah bisa bohong ya. Jadi saat kamu deket sama dia atau saat ketemu sama dia, percikan-percikannya udah kerasa. There's something different tentang orang ini yang mungkin terbiasa kamu ngelihat bentuknya kotak, terus dia tiba-tiba bentuknya bintang gitu. Jadi ada sesuatu yang beda aja dari orang ini, dan dia merasakan itu ke kamu juga. Finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Jadi kemungkinan memang ada faktor-faktor finansial yang harus dikejar dulu. Dari sini ada calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help to bring you together. Jadi yang namanya berminta sama yang di atas, berdoa, berafirmasi, dan memvisualisasi itu bisa membantu untuk persatuan. So aku bakal lihat the outcome of the situation, atau pesan-pesan untuk dirimu. Message for the people who pick the rose quartz outcome-nya. Ada the high priest, ini balancing antara duniawi sama spiritually. Di sini juga menambah kedewasaan itu harus. Dari the five of wands, di sini juga coba kamu punya hobi apa? Jalankan hobimu. Kalau misalnya semakin kamu fokus sama diri sendiri dan semakin kamu fokus untuk at least enjoying your life lah, enjoying your passion, itu semakin bisa mendekat. Dari the five of wands ini juga ngomongin soal competition. Kamu juga harus mempunyai sedikit ambisi dalam hidup kamu. Di sini juga ada two of cups, energy partnership. So kalau ngomongin soal the end of results, di sini ada outcome-nya. Itu kalau ya bisa dibilang yang namanya two of cups selalu ngomongin soal koneksi antara dua manusia dengan niatan yang sama. Dan ini bisa jadi apa aja. Bisa dalam bentuk pasangan percintaan, atau dia bakalan menjadi seseorang yang sangat supportive lah, kayak teman. Jadi kayak kamu juga menemukan best friend lah di soulmate kamu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan tema ini, tinggal bilang, Kak, temanya ini, nanti aku secara detail 20 menit akan temanya ini. Cuman kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kayak untuk beberapa orang ada yang pernah request di nomor aku, please Richard, karena aku lupa. Jadi udah ketutupan. Dan kalau bisa kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love. My name is Maha. Kembali lagi bersama aku di
siapa jodohmu. Jadi untuk yang pilih-pilihan kedua, ini aku bakal lihat langsung tentang energi dia, dianya siapa, terus aku juga lihat nanti auranya kayak gimana, terus juga aku bakal lihat dari ubek yang aku pindahin ke kotak ini. Jadi sebenarnya ubeknya ada, cuman um, aku capek untuk gulung-gulung. Jadi kalau misalnya kalian yang kangen ubeknya aku pindahin ke sini. Terus kalau misalnya nanti aku juga bacain dari Oracle Card. Tenang saja. So, untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha. I'm Intuitive Tarot Reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot, dan aku juga membaca dengan Oracle Card. So, aku juga ngeliat dari vision aku juga ngeliat dari warna-warna yang datang. Nanti aku jelasin langsung ke pembacaannya. Dan perlu diingat, di sini ada birth chart, Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising, dimana setiap orang birth chartnya beda-beda. Jadi kamu juga harus tahu birth chartmu apa, dan perlu kamu pahamin yang akan berhubungan sama kamu juga punya birth chart. Jadi bukan fixed sign ya. So, aku bakal langsung lihat tentang energi kamu energi dia. Sorry. Terus Spirit Guide, Angel Divine Power, like Cutting Goddesses. I'm realizing my ego. I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who pick choices number 2, the blue stone. Their person, the one for them energy right now. There's a song yang yang selalu keputar di kepala aku saat aku nge-shuffle. Judulnya bentar ya. Judulnya Electric by Alina Baras. Dia itu featuring Khalid kalau nggak salah. Ya itu. Dari tadi aku dengerin lagu itu kedengeran di kepala. Kedengeran di kepala nggak tuh? Di sini ada energi Scorpio, terus juga ada energi Sagittarius, ada energi Aries, Leo juga. So, dia adalah orang-orang yang ada sisi misteriusnya, ada sisi pokoknya orang ini kalau dilihat tuh menggairahkan. Jadi terus kalau dari segi point of view ya, yang aku lihat nih saat ketemu berpapasan sama diri kamu, kayak ada magnetik dan getaran-getarannya. Jadi it's not kayak, bukan anxiety sih, ini lebih seperti kayak dep dep dep. Ya, kamu tahu gak sih deg-degan yang kan ada orang yang deg-degan duduk ya. Ini deg-degannya tuh deg 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 gitu. Dan teman dan itu bikin kayak ada magnetnya, ngerti kan? Kayak kalau misalnya kita ketemu sama seseorang, ada the urgency buat deket gitu loh. Ini keadaannya kayak gini. Wanginya enak banget nih orang. Terus very fresh kalau misalnya dari segi cut rambutnya. Jadi bukan tipe rambut yang berantakan. Terus tapi yang tadi aku bilang, ada sesuatu di balik orang ini yang ada sisi misteriusnya. Ini bisa jadi landasan kenapa kamu juga suka sama orang ini ya. Jadi kayak orangnya tuh welcoming, tapi ada sisi yang misteriusnya. Di sini ada energi orang-orang yang penuh transformasi lah hidupnya. Jadi kalau ngomongin soal keadaan, saat ini sedang bertransformasi. Karena namanya transformasi ya, hidup bukan hanya manis-manis, dia lagi ngerasain pahit, asam, pedesnya kehidupan, terus langsung bertransformasi. Cuman di sini ada keadaan kehilangan sesuatu. Jadi energinya lagi kehilangan sesuatu, dan dia orang-orang yang mampu untuk berkorban. Aku jadi ikutan deg-degan. Jadi dia orang yang mampu untuk berkorban. Aku ngelihatnya juga dia on fire. Jadi ini nggak calm ya perasaannya saat ini. Mencoba untuk menenangkan diri dengan meditasi, dengan melakukan ibadah dan segala macam, tapi tetap aja kayak fire-nya itu sulit untuk dipadamkan. Jadi ada gejolak-gejolak yang sulit untuk dipadamkan. Bisa ini passion, gairah, atau memang emotion gitu. Dari energi The Temperance, dia adalah sosok orang yang sebenarnya wise, dewasa. Cuman aku ngelihat di sini
ini udah waktunya aku mikirin diri sendiri, bukan waktunya aku mikirin orang lain. Jadi ada sedikit shifting antara kedewasaannya dia, akhirnya dia jadi lebih mengutamakan dirinya. Cuman kalau ngomongin soal keadaan, energi, yang namanya The King of Wands itu, dia adalah sosok orang yang playful, orang yang menikmati kehidupan, orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang menaruh passion, gairah di setiap apa yang dia lakukan. Aku bakal langsung lihat tentang pesan dari higher self-nya dia untuk dirimu ya. Ini rasanya tuh kayak kebakar, tau gak sih, di depan aku. Panas. Terus Spirit Guide, Angel Found Power Like a Thing at Assess. Mercy may go so can speak the truth, give information and protection to the people who pick choices number 2. Message from their person herself. Kamu kalau ngomong sama dia, pipi kamu panas loh ini. Kayak ini gampang bikin untuk kesemsem soalnya. Kuan Yin, caring, compassion. Choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. Sebenarnya ini saran untuk kamu ya, dari dia, dari higher self-nya. Higher self-nya dia meminta dirimu untuk lebih bisa care dan menunjukkan compassion kamu, nunjukin rasa kasih kamu. Choose to be loved. Pilihlah jalan untuk dicintai. Do what is right for everyone involved. Jadi melakukan tindakan untuk yang terbaik untuk semua orang dalam segi apapun, dalam situasi apapun. Offer helping hand. Jadi tawarkan bantuan untuk orang-orang sekitar gitu. Nge? Aku bakal langsung lihat siapa orangnya. Spirit Guide, Angel One Power Like a Thing at Assess, give mission and protection to people who pick the blue stone. Tell me about their person, who is their person, the one for them. Jodohnya. Dia punya hati yang emotion yang dalam sebenarnya. Coba sebentar ya. The King of Cups, Page of Swords. Dia orangnya sangat mengerti dirimu. Dia pengertian banget orangnya. Who is this person? Is it 3? Yeah. Page of Cups. Okay. So lover boy ya dia. Or lover girl. 5 of Wands. Ada 2 5 di sini. Oke, kalau ngomongin siapa, dia punya perbedaan yang jelas banget sama dirimu. Perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, perbedaan pola pikir, perbedaan let's say kayak perbedaan apa yang pengen dilakuin lah gitu. Cuman ini adalah tipe orang yang selalu nantangin dirimu. Jadi, dan kebalikan juga seperti itu. Ini kan energi sama versa ya. Dia orang yang selalu menantang. Dari Page of Cups, dia adalah seseorang yang terbiasa untuk berimajinasi dan mengaplikasikan imajinasinya dia di kehidupan percintaan dia. Jadi orang yang suka menghalu ya. Cuman kalau dari The Page of Cups itu adalah seseorang yang agak klise kalau ngomongin soal nunjukin cinta. Dari Page of Swords, dia orang yang suka kepo. Jadi dia bahkan kepoin kamu dulu untuk tahu tuh kayak kamu gimana. Makanya ada sisi pemahaman yang luar biasa tentang orang ini. Dia tuh sebenarnya dari segi aspek everything ya, it's perfect. Perfectnya tuh dalam arti kecukupan. Everything is cukup. Dari segi kemampuan dia untuk memahami cukup banget. Dari segi dia cara untuk mencintai cukup, dari cara dia untuk memahami, memberikan saran dan segala macam cukup. Dia tahu porsian dia seperti apa. Kamu lagi kesusahan, dia bukan tipe orang yang bakalan kamu harusnya gini, enggak.
dia tahu cara untuk mengarahkan ke hal yang lebih baik atau memberikan saran. Jadi dia itu pintar untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi tipe-tipe empath. Jadi tapi bukan tipe empath yang bakalan galau juga, ikutan galau dan ikutan panik kalau ada situasi yang bikin panik. Dia bakalan tetap bisa menjadi orang yang stabil. Ada sedikit sisi darknya kalau aku lihat, sisi gelapnya ini sebenarnya harusnya jadi surprise ya. Itu kalau misalnya kamu ngobrol nih sama dia, ngobrol tuh istilahnya secara gampang bisa deep talk lah. Cuman ini dia punya layer, dimana dia tahu kemampuan kamu untuk ngobrol sedalam apa. Dia tidak akan narik kamu ke dalam masalahnya dia. Jadi yang tadi aku bilang kan, kalau misalnya pemahamannya luar biasa ya. Jadi kalau misalnya dia ngobrol sama dirimu punya masalah, dia tuh bisa menyamain level itu. Bukan aku dulu pernah lebih parah, dia nggak pernah kayak gitu. Dia itu lebih tahu cara untuk bikin nge-push kamu ke atas lagi. Ngerti kan? Ini tuh agak sulit memang jabarin dengan kata-kata, because everything is emotional, everything is koneksinya secara hati. Nah, di sini cuman dia ada sisinya yang sisi gelapnya adalah dia selalu nantangin kamu kalau soal untuk berpikir. Jadi biasanya if you have question, kalau kamu punya pertanyaan, dia nggak akan langsung jawab, tapi itu kayak jadiin PR untuk diri kamu sendiri. Jadi menstimulasi kepintaran kamu. Cuman dari the Five of Swords, untuk beberapa dari kalian, to be honest, kamu bakalan starting hubungan ini bukan karena sebuah kedamaian tapi karena ada argumentasi dulu. So aku bakalan konfirmasi dari tarot deck lain. Oke, there's Straight Card, Angel of One Power like I think it says your mission and protection to see through people who pick choices. Number 2, the blue stone. Tell me about their person, the one for them, energy. Who is this person? Dia punya humor yang agak dark ya. Jadi bukan tipe yang receh humornya. Jadi makanya kemungkinan agak beda sama dirimu. Dari the Three of Swords. Oh my god, who is this person? Empress. Angka 3 bisa jadi angka signifikan untuk dirimu. Okay. That person, kemungkinan kamu sama dia punya jarak tempat tinggal. Terus di sini juga dari the Empress, energinya kamu bisa jalan sama Taurus, Libra, and Pisces. Terus di sini juga ada energi, balik lagi ada Sagittarius. Cuman dia adalah orang yang bisa jadi apa aja. Kamu mau temenan sama dia, oke. Terus juga kamu mau jadi apa? Mau jadi teman buat ngobrol, buat bisnis juga oke. Terus kalau dari sini orangnya sangat makmur ya. Kalau dari energi The Empress, dari sisinya luaran dia tipe orang yang berpenampilan selalu sensual. Jadi kalau if you're dealing with energi maskulin, dia tuh bakalan nunjukin sisi menggodanya dia. Kalau berpakaian, berpenampilan, cara dia potong rambut, cara dia milih parfum. Untuk kalian yang dealing with feminine energy, sensualitasnya tuh ditunjukin dengan cara untuk ngegoda. Jadi in everything sih ya, kalau aku lihat untuk feminine, dari segi cara dia berbicara, cara dia nempatin diri dan segala macam. Cuman kalau misalnya energi The Empress itu juga ngomongin orang-orang yang dari dalamnya tuh juga udah glowing. Ada sisi keibuan dari dia. Mau kamu dealing sama laki-laki, perempuan, dia ada sisi keibuannya, which is
Kalau bisa dibilang dia bakalan kayak nganggap kamu seorang anak, dia mau take care of you lah, dia pengen menjaga diri kamu bagaikan dia menjaga seorang anak. Cuman energi The Empress adalah orang-orang yang pasif, jadi bukan tipe orang yang ayo gercep kita mau kemana, ayo, nggak gitu. Dia tipe orang yang tunggu dulu, aku akan memproses ini semua, menilai ini semua. Dari Three of Swords, kalau ngomongin siapa ya, kalau Three of Swords dia adalah orang yang kemungkinan, karena di sini awalnya dari battle, dari hubungan yang bisa dibilang um, hubungan yang gak mulus di awal, kemungkinan pernah menyakiti diri kamu atau akan menyakiti diri kamu dulu gitu. Dari Three of Swords soalnya kekecewaan. Sometimes kekecewaannya karena tadi aku bilang dia tidak sesuai sama apa maunya dirimu. But life itu nggak selalu kita dapetin apa yang kita mau. Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang kita butuhkan. Dari sini, dari the Temperance, sorry, kamu bisa berhubungan sama energi Sagittarius. Orang yang mampu untuk nge-push kamu buat healing. Di sini juga orang yang cukup balance, dan aku ngelihat di sini moderation ya. Yang artinya kalau dia suka sama seseorang, dia nggak akan pursuing, dia nggak akan ngejar getol banget, nggak. But dia akan nunggu dan observasi gitu. Ini harus kayak gimana gitu. Contoh ya, ini untuk satu kasus aja, nggak untuk semuanya. Satu kasus ini kalian berhubungan sama kamu sama dia berteman. Ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sebenarnya ini ngomongin soal hal yang krusial. Like a religion, kepercayaan dan segala macam. Kamu punya pendapat kamu, dia punya pendapat dia. And then di sini ada sebuah argumentasi yang terjadi, itu bikin kamu kesel. Ini nunjukin di sini kekecewaan dan kekesalan. Oh enggak, dia nggak sesuai nih sama apa mau aku. Cuman nanti kamu akan belajar. Dia akan mempush kamu untuk belajar gimana cara untuk accepting gitu. Dari energi The Three of Wands, there's something mysterious about this person dari backgroundnya dia sebenarnya. Jadi kalau ngomongin soal siapa, dia punya kisah-kisah keluarga yang unik gitu. Okay? I still want to say about this person. Who is this person? There's Spirit Guide, Angel, Empower, like Genesis. Nanti aku langsung ke pekerjaan ya. Who is this person? Pekerjaannya cukup buat dia sukses di sini. Six of Wands, the Lovers. Who is this person? Okay. Okay. Dia berpegang teguh sama keyakinan, makanya aku bilang ini untuk beberapa dari kalian memang ada isu di situ ya soal kepercayaan dan keyakinan. Jadi bisa aja keyakinan atau kepercayaannya sama, cuman prinsipal itu pasti beda kan. Di situ perbedaan di sini. Cuman yang lucu adalah dia adalah kunci untuk kebahagiaan kamu, kamu kunci kebahagiaan dia. Jadi di sini ada like pemahaman soal akhirnya aku ketemu amazing puzzle aku gitu. Di sini dari The High Priest sendiri ini kan keadaan tentang spirituality ya. Kalau aku lihat spirituality-nya dia juga bagus. And then kita lihat dulu di sini. Pekerjaannya, dia pekerjaan yang penuh dengan atau membawa wibawanya dia, penuh dengan karisma, statusnya dia di pekerjaan juga bagus. It means kayak dia orang yang direspect, dihargain sama orang lain. Dari sini aku ngelihatnya dia bukan apa ya, orang yang egonya cukup besar sampai di titik ini dia tuh jadi sombong. Enggak, dia akan benar-benar fokus dengan tugasnya. Misalnya dia punya tanggung jawab apa, tugas apa, dia fokus sama itu dan menyelesaikan itu. Jadi yang aku bilang, pedoman hidupnya dia, kepercayaan dia mengakibatkan dia jadi sosok orang yang cukup bijak dan dewasa. Meskipun dari keadaan karir dan finansialnya dia itu godaannya banyak banget gitu. Jadi kenapa dia harus mempunyai sedikit keegoisan di keadaan
kepercayaannya dia. Karena kalau dia tidak mempunyai seperti itu, tidak punya keegoisan itu, atau dia tidak mempunyai kekokohan itu, dia bakalan mudah banget dihasut gitu. Dari sini, dari Six of Wands, itu orang-orang yang bisa dibilang punya circle atau lingkungan pertemanan yang sehat. Teman-teman di sekelilingnya dia tuh teman-teman yang I'm so happy if you sukses gitu. Kalau kamu sukses, kalau kamu ngeraih jabatan apapun atau ngeraih kesuksesan di bisnis kamu, kita juga bahagia. Teman-temannya seperti itu kan. Dia itu karena pintar untuk ngebawa diri dan dia pintar untuk ngefilter. Di sini dia bakalan ninggalin orang-orang yang kamu cuma pura-pura tinggalin kamu lah gitu. Dia pintar untuk itu. Dari The Lovers, dia adalah seseorang yang secara physically menawan, menarik. The Lovers juga nunjukin orang-orang yang selalu mengutamakan penampilan. Jadi penampilannya dia itu bukannya maksudnya dia pengen jadi narsistik, enggak. Cuman bagi dia itu salah satu cara untuk nunjukin self love-nya dia dan memprioritaskan diri sendiri. Dari sini ini adalah pertemuan soulmate ya. Jadi ada beberapa momen dalam hidup kamu yang kayak terorkestra sama semesta, kamu ketemu sama dia. Cuman dari The Lovers itu juga nunjukin orang-orang yang terbiasa bekerja di bidang visual, bekerja di bidang kosmetik, kecantikan, terus juga kerja di bidang social media atau social worker. Terus di sini orangnya artistik, jadi segala sesuatu penuh dengan estetik yang bagus gitu. Untuk kalian yang dealing sama maskulin, dia adalah tipe orang yang provider, yang akan memberikan dirimu kenyamanan, bukan hanya kenyamanan secara keberadaan dia untuk dirimu, tapi apa yang dia bisa kasih ke kamu. Untuk kalian yang dealing sama feminine, dia adalah sosok orang yang akan menjadikan tempat tinggal kamu layaknya rumah. Ngerti kan perasaan rumah? Like you feel home, kamu ngerasa kayak menemukan rumah gitu. Dia bakalan ngebuat itu gitu dalam kehidupan kamu. Cuman di sini to be honest, kalau ini nunjukin memang ada perbedaan gitu. Perbedaan di kepercayaan atau keyakinan untuk beberapa dari kalian. Gitu. Untuk beberapa aku bakalan nyebutin semuanya ya, banyak nih untuk pekerjaan. Ada yang berhubungan sama spiritual leader, ada yang berhubungan sama hakim, jaksa, ada juga yang berhubungan sama mediator, ada yang juga berhubungan sama guru, ada yang berhubungan sama pebisnis, ada juga yang berhubungan sama orang yang punya bisnis dari keluarganya dia, ada juga yang berhubungan sama healer, dokter, nurses, apoteker, atau healing secara tradisional. Di sini juga ada yang berhubungan sama orang yang bekerja di dunia kedokteran tapi di arah forensik ya. Atau IT, komunikasi, apapun yang berhubungan sama komputer. And ya, orang-orang yang pintar buat research gitu. Okay? So, aku bakal lihat langsung dari auranya. The Spirit Guide, Angel of Power, like Cutting Curses. Give permission and protection to such people who pick choices number 2, the Blue Stone. Their person, the one for them, aura. And the gold, and then ada red. Oke, pertama dari gold sendiri dia punya fortune. Jadi kekayaan yang dia punya secara harfiah, kekayaan money ya, kekayaan finansial dan material things bukan hanya datang dari dirinya sendiri dan usahanya, tapi juga bisa datang dari keluarga. Dia orang yang selalu nunjukin arahan ke orang lain. Dia contoh di kegelapan ya, dia bakalan senterin jalan buat orang lain. Dia punya talent yang bagus dan dia juga punya kekuatannya bisa datang dari individunya dia sendiri, kepercayaan diri, mentalnya dan segala macam, tapi dia juga punya kekuatan secara power dan influence ke orang lain. Di sini ada energi
red, warna merah. Ada penuh dengan passion, sexuality, sensual, terus juga dia orang yang mengutamakan kesehatan. Dia in love with love lah, dia suka juga hal-hal cinta-cintaan. Terus dia orang yang pemberani dan very fiery, yang aku bilang red fiery, yang aku bilang di sini tuh hangat, di sini tuh panas. Jadi kalau ngomong sama dia, ngobrol sama dia, change-nya dua. Kamu itu kepanasan karena dibikin kesemsem sama dia, dibikin mesem-mesem, atau kamu kepanasan karena naik pitam, marah. Aku bakal lihat dari sini ya. Who is this person? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Kind nice. Love is so blind. Ada fancy, ada mountain, ada dine in, ada social circle, ada active, ada hair, ada older, ada sing a song, ada romance not that. Jadi orangnya cukup romantis. Dia punya mata yang sayu-sayu, mata yang bikin adem. Love is so blind, it means dia itu kalau cinta buta. Dia bakal jadi bisa bucin banget. Orangnya fancy, dia nunjukin kemewahan, dia suka hal-hal mewah. Dari sini ada mountain, dia punya wish, punya harapan mau tinggal di gunung. Atau orang-orang yang suka naik gunung, menjadikan gunung tempat healing. Di sini dine in, kamu sama dia bakalan sering banget go out, keluar untuk makan di luar atau nyobain restoran baru. Orangnya sangat aktif. Ini nunjukin stamina-nya dia. Dia suka olahraga dan suka yang bawa kesehatan lah. Di sini ada social circle, orang yang datangnya dari lingkungan sosialmu. Older, kemungkinan lebih tua daripada dirimu. Ini hair, ini nunjukin dari tadi aku kan ngomongin soal rambut ya, cara dia memotong rambutnya, cara dia styling rambutnya itu perfect. Dari sini ada romantis not that, orangnya romantis, selalu nunjukin sisi romantis. Kamu romantis yang kayak gimana? Sebenarnya kamu tinggal ngajarin dia atau minta, cuman kan itu agak gimana gitu ya, karena kesannya nggak dari hati. Cuman dia nanti akan belajar dengan cara dia kepo. Sing a song, suaranya bagus kalau nyanyi. And then kalau older ini bisa jadi lebih dewasa ya dari kamu, bukan hanya soal umur. So aku bakal lihat dari sini. There's spirit guide, angel, divine power, like I think it says, show me more about this connection. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Jadi ada sebuah addiction yang mungkin ada di dalam hidup kamu, itu juga jadi efek di hubungan ini ya. Harus bisa kontrol adiksi kita. Ada very soon, clearly decided what you want, so it comes to you now. Jadi dari kamu sendiri harus tahu, you maunya apa, kamu maunya apa. Mau hubungan yang kayak gini, mau hubungan yang kayak gitu. Memanifestasikan bukan memanifestasikan detail orangnya, namanya siapa. Itu agak kurang bijak. Jadi karena semua di tangan yang di atas pasti akan lebih tahu yang terbaik untuk dirimu. Tapi kamu juga bisa meminta, kamu mau person yang seperti apa, sifatnya kayak gimana. Kamu bisa asking for something yang detail kok. Tapi kamu juga harus tahu kamu bisa nerima itu atau enggak. Makanya kamu juga mesti tentuin kamu maunya kayak gimana, maunya bakalan kayak gimana, kayak apa. Release your ex. The time has come to clear your energy before you welcoming a new person in your life. Sebelum kamu say hello untuk orang baru, clearing energi kamu dulu. So, aku bakal lihat the outcome of the situation atau pesan untuk dirimu.
There's spirit guide, angel, fun power like nothing else. Tell me about the outcome of the situation. Ada Ace of Swords. Latih skill komunikasi, latih kepintaran kamu. You have to be a smart person, witty person. Jadi kalau misal ngobrol bisa tektok, bukan ngobrol yang kayak kamu tau gak sih ngobrol yang kayak kalau menurut kamu baju ini gimana? Bagus. Titiknya udah situ doang kan? Bagus. Nggak ada feedback yang kayak bagus sih kayak gini. Kayak itu kan sesuatu yang datangnya harusnya secara natural ya komunikasi, makanya dilatih. Oke. Dari sini ada Four of Pentacles, security. Amankan dulu finansialmu, amankan dulu kehidupan yang kamu pengen amanin. Ngerasa secure itu bukan soal finansial. Sekarang di hidup kamu apa yang kamu ngerasa insecure tuh di mana? Sisi insecurity kamu sekarang di mana? Fix it sama diri kamu sendiri. Yang harus fixing juga bukan orang lain. Untuk bisa mengamankan diri kamu kan bukan dapat validasi dari orang lain, tapi dari diri sendiri. And then di sini ada Ace of Wands. Ada growth. Jangan refusing buat tumbuh. Jangan pernah nolak buat tumbuh. Jangan pernah nolak untuk melakukan. Kalau alam semesta dorong kamu buat perubahan, enjoying. Di sini juga kalau ngomongin soal outcome, ini sesuatu yang cepat loh datangnya. Soon. So, I pray for the best for you. Semoga semesta memberkati dirimu, memberikan kamu kehangatan dan kebahagiaan kehidupan, and all the love you can have. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu request secara personal juga kamu malas buat dilihat orang lain, boleh chat aku. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading. Kalau kayak tema seperti ini, aku saranin buat deep reading. Jadi deep reading dengan tema spesifik seperti ini aku buat 20 menit kayak sekarang untuk kayak gini aja. Oke, tapi dengan energi kamu sendiri. So, kalau misalnya kamu suka video ini, bolehlah kamu